Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat fillah, ada pertanyaan menarik mengenai hijab. Hijab dalam ilmu fikih berbeda dengan hijab dalam ilmu aqliyat, ilmu aqidah. Berbeda lagi dengan ilmu ruhiyah, ilmu tentang kerohanian. Hijab menurut ahli fikih itu menutup aurat, menghalangi terlihatnya aurat oleh orang lain. Maka secara harfiah hijab berarti penghalang atau tabir. Kadang kita menyebut hijab itu adalah penghalang shaf laki-laki dan perempuan. Kadang kita menyebut hijab itu adalah pakaian kain yang dipakai oleh seorang muslimah untuk menutupi auratnya ataupun laki-laki. Hijab secara akal adalah sesuatu yang membuat akal tidak mampu menembus dengan kekuatan akliyah, rasio, dalam memahami sesuatu. Adapun hijab dalam versi rohani adalah sesuatu yang menghalangi jiwa, kolbu, rohani seseorang untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka hijab diartikan penghalang tabir. Apakah yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hijab kita dengan Allah adalah diri kita sendiri. Dan juga hijab kita dengan Allah adalah asma, sifat, nama, sifat, bahkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini, bahkan tubuh kita ini adalah perbuatan Allah. Karena kita memandang ke tubuh, ke alam, kita tidak memandang kepada pencipta alam. Maka disebut alam semesta ini alam. Karena alam berarti pertanda. Al-alam huwal wasab. Ma huwal alam? Al-alam huwa al-wasab. Alam itu adalah tanda adanya yang menciptakan alam. Tidak ada manusia, bahkan anak kecil sekalipun, yang percaya jika ada satu pulpen, satu gelas, satu kursi, lalu tidak ada yang menciptanya, membuatnya. Akan disebut bahlul, gila, majnun. Kalau ada orang mengatakan, rumah ini terjadi dengan sendirinya. Sama. Apalagi jika ada orang mengatakan, rumah alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Orang ini meskipun mengatakan dirinya hebat, keren dengan ateisnya, tidak percaya kepada pencipta, tapi sebenarnya dia terjebak kepada empirik. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka bukanlah orang-orang yang sebenarnya memanfaatkan akalnya dengan baik. Kenapa? Mereka terjebak kepada falsafah maddiyah, filsafat materialis. Materialis ini terjebak kepada empirik. Apa yang tampak, apa yang terdengar, apa yang tersentuh, apa yang terasa. Di luar itu dia tidak mengerti. Padahal diri kita banyak menyimpan misteri, yang misteri itu bisa menghantarkan kepada maha misteri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat-sahabat dimulakan Allah. Jadi penghalang kita dengan Allah, itulah perbuatan Allah sendiri. Lalu nama Allah sendiri, sifat-sifat Allah itu sendiri. Dan orang yang paling dekat dengan Allah, jaraknya dengan Allah sangat dekat. Itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Semua Nabi itu mempunyai penghalang dengan Allah. Nabi Adam itu ada penghalang antara dirinya dan Allah. Nabi Musa, dia bisa mendengarkan kalam Allah. Tapi Nabi Musa ketika meminta bertemu Allah, Allah tidak beri izin. Nabi Ibrahim, rohaninya mengalami kenaikan spiritual ketika beliau dilempar ke dalam api dan api menjadi dingin. Di saat itu Allah berkalam kepada api, wahai api, kuni bardan, hendaklah engkau menjadi dingin. Di saat itulah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil bercengkrama dengan Allah, menjadi teman, ditemani oleh Allah. Hijabnya adalah hijab pertemanan. Hijab Nabi Musa adalah hijab kalam. Hijabnya Nabi Isa, hijabul kalimah. Karena beliau adalah kalimatullah, kalimahnya Allah. Maka dalam bahasa Yunani disebut logos. Logos bisa diartikan kalimah. Jadi jaraknya dengan Allah adalah sejarak kalimah itu. Sedangkan Sayyiduna Nabi, Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dihikayatkan dalam surat An-Najm yang baru saja sering kita baca di bulan Rajab yang lalu. Apa kata Allah Ta'ala mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini berbeda tafsir dengan kebanyakan orang.
Tetapi tafsir ini sahih. Allah mengatakan summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Lalu Nabi Muhammad mendekat hijabnya kepada Allah, dana fatadalla, mendekat lalu lebih dekat lagi. Seberapa dekatnya? Seberapa intimnya Rasulullah dengan Allah Ta'ala? Seperti kana qaba qausaini au adna, seperti dua busur panah. Au adna, inilah kata kuncinya. Atau lebih dekat lagi. Lebih dekat itulah sebenarnya hijab tanpa hijab. Tapi Allah kunci dengan kalimat adna, lebih dekat. Karena jika tidak dihijab antara makhluk dengan Allah, sang makhluk nanti akan kegeeran, merasa dirinya Allah. Itulah yang terjadi. Tetapi Allah Ta'ala menyimpan itu kepada kalbu Nabi. Dan Nabi disuruh untuk mempertahankan kewarasannya. Apa yang kemudian beliau katakan? Syayyabatni Hud wa akhwatuha. Aku dibuat beruban karena surat Hud dan saudara-saudaranya. Ulama kita mencari ayat apakah yang membuat Nabi beruban. Ternyata ada satu ayat. Wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, tahanlah ekstase pengalaman rohani yang kamu capai itu, hai Muhammad. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jika bukanlah karena ini, Nabi tidak akan beruban. Jika kita menahan perihnya hidup, Nabi tidak pernah beruban karena perihnya hidup. Nabi tidak beruban karena banyak istrinya yang berpolemik. Nabi tidak beruban karena sahabatnya banyak pola. Tapi Nabi beruban karena belum menahan ekstase ini. Inilah yang tidak tertahan oleh Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Sehingga beliau mengatakan Subhani, Maha Suci. Ini yang tidak tertahankan oleh Abu Mansur Al-Hallaj. Abu Yazid Al-Bustami wafat 261 Hijriah. Al-Hallaj wafat tahun 309 Hijriah. Tidak tertahankan sehingga dia mengatakan, Ma fi jubbati ilallah, tiada dalam jubahku kecuali Allah. Kalimat-kalimat ini teman-teman, dikatakan oleh Imam Ghazali, seandainya aku jadi qadhinya, jadi hakim saat itu, aku akan bebaskan dan selamatkan Al-Hallaj. Tapi nasi sudah jadi bubur. Al-Hallaj hidup jauh sebelum Imam Al-Ghazali. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah beberapa hijab-hijab jika kita ceritakan. Bahkan sholat kita sendiri hijab. Khusyuk itu hijab. Kita kumpulkan ulama yang membahas hijab. Ada Imam Al-Harawi, ada Imam Al-Hariri, ada Imam Ibnu Arabi. Imam yang mengarang kitab Manazilus Sairin itu menyebutkan hijab 100. Imam Ibnu Arabi menyebutkan 560-an. Lalu kitab Jami'ul Usul Ahmad Al-Mushqanawi An-Naqsyabandi Asy-Syazili Al-Qadri, ahli hadis yang sufi. Beliau punya kitab Jami'ul Usul mengatakan hijab itu yang saya sebutkan 1000, tapi dalam 1000 itu berlipat lagi 1000. Lalu beliau katakan dalam ungkapan yang umum 70.000 kali 70.000 kali 70.000. Wallahu a'lam bishawab. Hijab itu tiada batasnya. Itu adalah seluas rahmat Allah. Seluas itulah hijab kepada Allah. Seluas ilmu Allah. Seluas itulah hijab penghalang kita kepada Allah. Maka kita berdoa, Ya Rabb, Ya Allah, jika Engkau menghijabku, hijablah dengan hijabul kurba, hijabul jamal, wa hijabul jalal, hijab kedekatan, hijab keindahan, hijab keperkasaanmu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.